Nah, ini udah bolong tuh. Oh, itu udah bolong tuh. Jadi batang tuh berarti air lewat siko dah, Pak. Oh. Tuh kali kok. Nah, ini ke Limo Gadang senaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serak wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kampung Gitu. Ini kita di Kotoranah kembali sana. Ini adalah di salah satu rumah warga yang mungkin luput dari pantauan kita. Nah, hari ini kita kesini melihat kondisinya. Ternyata lebih parah lagi di sananya. Ini udah bolong. Nih. Wah, udah bolong sana. Udah bolong tuh. Nah, ini udah bolong sana. Itu udah bolong sana. Jadi batang tuh berarti air lewat siko dah, Pak. Ini. Ke rumah sehat ya, Pak. Rumah Pak Ajo di Kotoranah sana, Kak. Setelah musola sebelum jalan ke Bayam Jani ya. Sebelum SD sana. Nah, aku ke sini sana. Nah, itu yang luput dari pantauan kami sana. Dan alhamdulillah kita kemari. Di kolah kondisinya nggak bisa diunilai karena di bawahnya lah bolong. Yang lain situ Bapak? Kok lelah rata-rata ya sana. Kok. Oh iya dah. Oh lah agak memisah ya sana. Agak merata. Kok yang parah ya anak-anak kok. Kok yang parah. Kok lebih parah sana. Hari ini tanggal 1 Desember 2025. Sekarang sekitar jam sekitar jam 11 sekarang di sana. Nah, aku berjalan di atas keramik ketemu sana. Foto dengan ibu. Oh. Udah ke bawah ya, Pak. Sebelumnya mau naik ya kok enggak? Oh. Oh, berarti mau macah dari siku aja. Oh, berarti masuk dari siku aja. Kola merata atau mengganggang ya. Itu. Lampung semua no. Aku lah bolong di bawah ke sana. Nah, apa? Aku lah bolong kok, nggak bunyi. Coba hantam aja Pak. Tuh. Berarti bolong di bawah ke sana kok. Lamit kok. Jadi kalau di siko lalu agak mengkhawatirkan jauh mah. Takutnya kalau ada banjir agak gadang kalau dos lain bisa jebol seluruhnya ke sana. Lokasi rumahnya di sini sana. Itu kita datang dari arah Pasar Baru. Ini rumah beliau. Itu ke arah SD dan ke Jalan Putus di sana di Kotoranah. Ini rumahnya sana. Jadi memang ada satu kamar yang lantainya udah jebol dan sebelahnya juga jebol juga sana. Kita akan coba lihat ke belakang. Samping ini. Bawah. Itu air dari mana, Pak? Oh, itu air deh yang keluar ya. Oh iya. Iya. Berarti diantamnya ya, Pak ya. Berarti yang jebol kok, Pak? Coba. Jebol kok bilu kok? Yang jebol lantai kok? Oh, 2 hari yang ini Senin deh ya. Ya. Pasar ini Senin. Senin. Minggu, Sabtu. Oh, hari Sabtu ya. Berarti langsung roboh ya tuh. Langsung roboh tuh ke bawah. Nah. Tambah lagi hari Minggunya ya. Oh, hari Minggu nambah ya daripada ya. Udah keluar ya jalan air di sana tuh. Dari tempat tadi. Ini kita udah di lokasi sana. Di kondisi siang ini di Kotoranah, tempatnya di jalan yang putus sana. Alhamdulillah tuh dapur umum Polri tersedia. Kemudian pantauan air masih
keruh juga sana, masih bercampur lumpur kayaknya di sana. Karena memang dari pantauan kami kemarin ke Limau Gadang, ke Nagari Limau Gadang, tepatnya ke Ngalau Gadang, itu masih ada bekas longsor ya sana. Dan kemudian bekas longsor yang ada di Bayang Nyalo, itu makanya airnya belum sampai sekarang masih kotor juga sana. Yang akan ke Moroai lewat sini sana, lewat jalan masuk ke sawah ini. Untuk durian. Kok ada durian sana. Wala lah durian tuh ya. Ini makan durian lah. Oh. Tuh kali kok. Kali limau bawa. Kali mau limau ya. Ya. Saya punya udah, enggak. Enggak, punya kawan. Oh, ini udah, ini yang jasa lansirnya sana lewat sini. Oh, ini barang dagangannya dilansir lewat sini sana tuh. Karena memang jalan satu-satunya lewat di sini. Nah. Limau kok. Ini menuju limau ke limau sana. Jadi aksesnya memang lewat sini, nanti diangkut dari ujung sana ke arah Moroai sampai ke Pancong Taba dan ke Limau Gadang. Tapi hanya bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2 saja sana. Nah, ini kondisinya di sini ya. Itu jalan putusnya dari ujung sini sampai ke ujung sana. Kemarin dari pantauan drone kita lihat sekitar lebih kurang 70 meter sana. Dari ujung sini sampai ke ujung sana. Para relawan yang datang ya harus siap-siap dengan medan seperti ini. Ini kondisi siang, ini sekitar jam 11.30 dari Kotorana. Numpuk di sini sana. Nah, ini nambah lagi kayak ini sini. Bapak Wali. Sehat. Alhamdulillah sehat Wali. Kok untuk kok Wali? Wali. Dari BNI kok. Dari BNI. Oh, berarti dilansir katanya. Lansir katanya. Berapa paket kok Wali? Beda Nagari, beda. Oh, gitu ya. Untuk Nagari Moroai mie-nya 9 dus. Untuk bareng 6 karung. Untuk telurnya 2 paket. Kalau Gadang ini berapa pack? Ada tadi kalau untuk Moroai itu 8. Itu kuatu kami 10. Oh, berarti Moroai dan Pancong Taba aja ya. Kalau Gadang kan? Pancong Taba lah dibawa semua. Oh, lah ya. Berarti lain 3 kan, Moroai, Pancong Taba dan apa? Nah, ini ke Limau Gadang sana. Berarti dropnya di mana kok? Di Kantu Wali Moroai. Oh gitu, kok dilansir ke tele? Iya, dilansir ya. Ini dari BNI Berbagi sana. Ini dilansir dulu sampai Nagari Moroai, setelah itu mungkin dijemput pakai motor. Karena roda 4 nggak bisa sampai ke Pancong Taba ataupun ke Limau Gadangnya sana. Yap, jadi bantuannya ditumpuk di sini dulu sebelum diangkut dilansir ke 3 kenegarian di atas, yaitu ada Moroai, Pancong Taba dan Limau Gadang. Jadi lewatnya lewat sini sana, harus jalan kaki bawahnya. Nah, inilah jalur yang ditempuh untuk lewat. Hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Ya, menurut hemat kami sebaiknya memang harus dibikin jalan alternatif sini sana. Mungkin di sekitar sini sehingga bisa ditempuh dengan motor, karena kalau tidak, kalau menunggu jalan ini diperbaiki akan butuh waktu yang lama, paling tidak ya paling cepat aja 2 bulan mungkin sana. Sementara
siswa yang berasal dari 3 kenegarian itu yang sekolah SMA atau SMP ke bawah ini akan sangat terhalang sekali. Mungkin saja hari ini dan kedepannya mereka mungkin masih belum mulai datang ke sekolahnya sana. Kemudian lagi sekolah yang ada di arah Limau Gadang dan Pancong Taba itu gurunya sebagian dari arah bawah ini sana. Jadi otomatis karena kondisi jalannya seperti ini, mereka kemungkinan besar tidak akan datang. Jadi memang kalau bisa pihak-pihak terkait ini memang harus dipikirkan bagaimana membuat jalan alternatif di sini sana. Atau mungkin di mana lah, pokoknya bisa dilewati dengan kendaraan roda 2, paling tidak untuk roda 2 saja. Karena kalau dikhawatirkan nanti kalau seandainya ada masyarakat kita yang sakit yang butuh harus dibawa segera ke rumah sakit, maka sangat terhalang sekali untuk lewat di sini sana, nggak mungkin digendong aja lewat sini sana. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi bahan pertimbangan bagi kita semua, siapapun sanak kami yang mungkin pihak-pihak terkait mungkin akan menyegerakan hal ini sehingga masyarakat kita bisa lewat di sini walaupun jalannya jalan alternatif tapi bisa lewat dengan baik. Tapi kalau seperti ini juga kendala di lapangan yang kami temui adalah biasanya yang bawa barang bantuan ini dikhawatirkannya nanti hilang di tengah jalan aja sana, kayak lewat di sini. Nah, itu biasanya bisa saja nanti paketnya jatuh di jalan. Ya, itu. Kalau tidak dibikin jalan alternatif yang bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2. Jadi kita khawatirnya adalah paketnya itu bisa saja jatuh di tengah jalan dengan tanda kutip sana. Jadi kita harapkan semua pihak mari bersama-sama kita segerakan sehingga bencana ini cepat berlalu dan trauma masyarakat kita yang ada di negari Kotorana, Moroai, Pancong Taba dan Limau Gadang cepat berlalu dan cepat pulih kembali sana, dan sanak-sanak kita yang ditimpa musibah diberi kesabaran, kelapangan dan kemudahan. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu lewatnya ke kiri itu siap. Nih, jalan sementaranya yang ini sana nih ke untuk jalannya. Jadi kalau bagi yang tak terbiasa berpetualang agak sulit sekali. Dan lewat ke belakang dapur ini. Sini lewat ke sana. Ke rombongan ibu-ibu kita sana dari SD berapa tadi, Pak? 02 Tertak Teleng. SD 02 Tertak Teleng sana meninjau ke lokasi. Rencana tadi mau ke Pancong Taba, ke Limau Gadang sana, tapi perjuangannya terlalu ekstra. Dipikir-pikir dulu, istirahat dulu sejenak. Nah, tuh Ibu.